Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Samporna Review. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film superhero dari Prancis berjudul How I Became a Superhero. Yang dirilis pada tahun 2020, film ini bercerita di masa depan, di mana 20% populasi manusia di bumi terdeteksi memiliki kemampuan super. Sebagian dari mereka menggunakan kekuatan tersebut untuk hal kebaikan, namun ada juga yang menggunakan kekuatannya untuk berbuat kriminal. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Ellipso yang memiliki kekuatan membutakan manusia dan menggunakan kekuatan tersebut untuk seni pertunjukan dan menghasilkan uang. Saat Ellipso hendak masuk ke panggung pertunjukan, tiba-tiba ia ditinggal oleh seseorang dan jatuh pingsan. Setelah tersadar, Ellipso mendapati dirinya sedang diambil darahnya di ruang lab. Tidak cuma itu, Ellipso juga menemukan seorang pria berkekuatan birogenetik yang sudah mengering akibat diambil darahnya terlalu banyak. Dan tanpa dilihatkan nasib Ellipso selanjutnya, kita malah berpindah ke seorang polisi bernama Moru yang sedang menonton tutorial hidup sehat. Di saat itu juga, Moru dipanggil oleh seniornya untuk menangani pembakaran sebuah klub tadi malam. Moro pun bergegas menuju ke lokasi kejadian, tapi sesampainya di sana ia terlambat karena di sana sudah ada dua polisi, yang satunya masih baru bernama Scottman. Le cordon de sécurité, tutti quanto. Non mais c'est bien, vous avez bien fait, de toute façon j'étais sûr. Setelah melihat lokasi kejadian, Moru pergi menemui seniornya bernama Pak Bagong yang kecewa dengan Moru karena sudah 1 tahun ini kualitas Moru dalam mengungkap kasus mulai menurun. Maka dari itu, Pak Bagong merekrut seorang letnan baru yang ternyata adalah Scottman untuk menjadi rekan kerja Moru. Tidak lama setelah Moru keluar dari ruangan, ia mendapatkan panggilan darurat kasus penyerangan seorang siswa di sebuah sekolah yang diduga pelaku pembakaran klub. Siswa tersebut menggunakan kekuatan pirokinetiknya untuk menyerang siswa lain yang selalu membulinya. Selama serangan ada salah satu siswi bernama Lily yang ternyata memiliki kekuatan elektromagnetik. Namun tanpa ia sadari, kekuatannya itu diketahui oleh seorang pria bernama Couple. Tidak lama kemudian, Moru dan Scottman tiba di sekolah. Ketika para polisi sedang mempersiapkan diri, Moru dengan tenangnya mendekati siswa pirokinetik yang ternyata seorang wibu. Qu'est-ce que tu fais? Pas tous, pas d'initiative. On reste aux ordres du... Dengan mengiming-imingi bertemu Mikasa-chan, siswa itu pun akhirnya berhasil diamankan oleh Moru yang menjatuhkan 2 botol kecil berwarna oranye. Setelah kejadian itu, Moru mengungkapkan kepada Scottman kalau siswa tadi bukanlah pelaku pembakaran klub dan botol oranye yang mereka temukan ternyata adalah zat misterius yang masih belum diketahui manfaatnya. Di tempat lain, seorang remaja bernama Mail diam-diam melakukan transaksi gelap dengan menjual set oranye kepada seorang pemuda. Ternyata zat orangnya itu merupakan zat terlarang yang dapat memberikan kekuatan super kepada orang biasa. Oleh karena itu, para remaja lainnya sangat tertarik untuk membeli zat itu karena kekuatan super tersebut bisa membuat mereka terlihat lebih keren. Setelah berpisah dengan Scottman, Moru menemui temannya bernama Monte Carlo yang dulunya adalah seorang superhero yang sering membantu masyarakat dan dikagumi oleh banyak orang. Monte juga bergabung dengan 2 superhero lainnya bernama Kalista dan Gigaman, dan mereka akhirnya menjadi trio yang disebut sebagai Park Royal. Namun karena usia yang sudah tua, Monte pun memilih pensiun sampai saat ini. Di sini masih belum jelas alasan keduanya bisa berteman, maka dari itu tonton sampai habis ya guys biar kalian tidak salah paham. Moru lalu minta bantuan Monte untuk menyelidiki kasus pembakaran klub. Setelah membaca catatan aksi heroiknya,
Monte akhirnya menemukan identitas seorang pria bernama Prasero yang memiliki kekuatan pirokinetik. Dan kemungkinan besar dialah pelaku pembakaran klub tersebut. Tanpa basa-basi Moro pun segera bergegas pergi mencari Brasero. Di sisi lain, Kuple yang baru saja melihat Lily pergi menemui bosnya bernama Naja, di mana Naja ini adalah orang yang memproduksi zat-zat terlarang sebelumnya dan menjualnya ke kalangan remaja. Kuple lalu memberitahu Naja kalau ia menemukan seorang gadis yang memiliki kekuatan elektromagnetik. Un pouvoir lié au feu dans un lycée. À la une ce lundi. Di keesokan harinya, polisi mengadakan pertemuan untuk membahas kasus pembakaran klub. Moro pun memberitahu seluruh polisi tentang Brasero yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Tanpa pikir panjang, Pak Bagong pun mengerahkan semua polisinya untuk mencari Brasero. Setelah rapat selesai, Moro mendapatkan telepon dari Monte yang beritahukan bahwa Brasero saat ini sedang bekerja di sebuah restoran di Paris. C'est très connu, ça coûte un peu. Ciao. Sebelum pergi ke restoran, Moro pergi menemui salah satu anggota Pak Royal, yaitu Kalista yang memiliki kekuatan melihat masa depan. Moro mengungkapkan kepada Kalista kalau akhir-akhir ini banyak pengguna pirokinetik melakukan pembakaran di mana-mana. Padahal secara ilmiah pemilik kekuatan murni hanya ada di satu keturunan. Moro lalu minta bantuan Kalista untuk mengungkap kasus ini. Tapi Kalista menolak karena ia sedang sibuk mengajar bola basket. Setelah dari Kalista, Moro dan Skutman pergi ke rumah sakit yang menjadi tempat para korban pembakaran dirawat. Di sana seorang dokter memberitahu mereka bahwa satu orang telah meninggal dan sekarang mengejutkan ternyata korban itu adalah Brasero. Hal ini pun membuat Moro merasa aneh karena seharusnya pengguna pirogenetik murni tidak seharusnya mati terbakar. Sang dokter lalu menjelaskan kalau tubuh Brasero ditemukan dalam kondisi kekurangan darah. Selain itu, zat oranye yang kemarin baru temukan juga mengandung DNA yang sama dengan DNA Brasero. Dari sinilah Moro mulai sadar bahwa kemungkinan besar zat-zat tersebut dibuat dari darah Brasero dan sudah dipastikan bahwa pelaku pembuat zat atau Naza membuat propaganda dengan menyuruh anak buahnya membakar klus dan meletakkan Brasero di sana sehingga seolah-olah Brasero mati terbakar. Dan ternyata Prasetro adalah orang yang diambil darahnya di awal film bersama Ellipso. Di tempat lain, tepatnya di sebuah perpustakaan, Kuple mendekati Lily dan sengaja menggombal untuk memikat hati Lily. Ia juga memberikan nomor teleponnya kepada Lily dan mengajaknya ketemuan nanti malam. Namun sebenarnya Kuple ini berniat menculik Lily. Di malam harinya, Moro dan Skutman memilih untuk begadang sambil nunggu sahur. Selagi nunggu sahur, Moro melihat rekaman CCTV di klub dan merasa ganjal karena ada salah satu pria yang terkena serangan api tapi tidak masuk ke dalam daftar korban. Di keesokan harinya, Moro dan Scott pergi ke rumah sakit Krakabudiman dan menemukan korban yang tidak masuk ke dalam daftar. Korban itu adalah anak laki-laki bernama Yaul. Karena gerak Yaul mencurigakan, Scott pun mulai menginterogasi bocah itu dan memaksanya untuk mengakui siapa pengedar zat oren. Yaul pun mengatakan kalau pengedarnya seorang pria bernama Mail, anak buah Naja yang sering beroperasi di sekitar sekolah. Pour l'interroger, tu te souviens? Eh ben, pas parce que c'est le temps. Di tempat lain atau tepatnya di markas Naja, mulai menginterogasi anak buahnya tentang keberadaan Mail yang sudah 3 hari ini belum menyetorkan hasil penjualannya. Hal ini pun membuat Naja curiga kalau Mail telah berkhianat. Naja pun menyuruh anak buahnya untuk menemukan Mail secepat mungkin. Sementara itu, Moro dan Scott hanya melihat Mail di sekolahan. Akan tetapi Mail langsung melarikan diri dan menghilang begitu saja di pertigaan.
Untungnya Maru yang memiliki firasat yang uhui melihat gerak-gerik ketakutan penjaga toko di sebelahnya yang sudah pasti Mail bersembunyi di dalam toko tersebut, dan benar saja Mail ternyata bersembunyi di balik rak CD. Moru dan Scott pun kemudian menangkap Mail dengan menggunakan apar. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il avait des doses sur lui. Keduanya lalu membawa Mail ke kantor polisi untuk diinterogasi siapa bosnya. Namun sudah berapa jam ini Mail tidak mau mengatakan siapa identitas bosnya. Karena menginterogasi Mail sangat menguras tenaga, Moru pun pergi ke warung Tegal untuk makan malam. Moru pun lalu dihubungi oleh Monte yang memberitahukan kalau 2 minggu yang lalu seorang bernama Ellipso yang memiliki kemampuan membutakan orang dinyatakan menghilang secara misterius. Gak lama kemudian tiba-tiba kantor polisi diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Moru pun bergegas pergi ke sana dan mendapati kalau sekelompok orang itu menggunakan kekuatan seperti Ellipso untuk membutakan para polisi. Mereka kemudian membebaskan Mail dan membutakan mata Scott. Melihat Scott hendak jatuh dari lantai atas, Moru pun langsung menolongnya dan secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan super. Rupa-rupanya Maru ini memiliki kekuatan telekinesis. Namun tanpa Moru disadari, ternyata Mail melihat aksinya tersebut. Di keesokan harinya Mail dibawa ke hadapan Naja yang kecewa dengan kelakuan Mail ketika Naja hendak membunuh Mail. Mail memberitahu Naja kalau ia melihat seorang polisi bernama Moru memiliki kekuatan telekinesis. Informasi ini pun menarik perhatian Naja dan segera mengirim anak buahnya untuk mencari Moru. Namun sebelum itu, ia membunuh Mail sebagai balasan karena telah mengecewakannya. Di malam harinya setelah mengajar basket, Kalista tak sengaja mendapat penglihatan tentang 2 muridnya yang akan mati karena menghirup zat baru berwarna biru yang diberikan oleh anak buah Naja. Tanpa pikir panjang, Kalista pun segera pergi ke lokasi di mana muridnya berada. Namun sayangnya Kalista terlambat karena 2 muridnya tersebut sudah mati akibat efek zat biru tersebut. Sementara itu, di kantor polisi Moru kedatangan seorang ibu-ibu yang kehilangan putrinya, di mana ternyata putri ibu tersebut adalah Lily. Rupa-rupanya Lily telah diculik oleh Naja, yang mana Naja ini akan menyedot semua darah Lily untuk dijadikan zat berkekuatan elektromagnetik, dan zat yang diberikan kepada murid Kalista adalah zat percobaan yang kelebihan dosis. Moru mengetahui hal ini menjadi sangat marah dan segera menyelidiki penculikan Lily dengan pergi ke rumah Lily. Di sana Moru bertemu Kalista yang juga mencari pelaku yang membunuh muridnya. Ketika Kalista hendak pergi, ia mendapatkan penglihatan kalau Moru dan rekannya, yaitu Scott, dibunuh oleh anak buah Naja. Dan benar saja gak lama kemudian Moru yang sedang menyelidiki kamar Lily tiba-tiba dibius oleh anak buah Naja dan dibawa ke dalam mobil van. Sedangkan Kalista dan Scott yang sudah mengetahui hal ini bersembunyi di dalam mobil. Saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba belakang mobil van mereka mengalami tekanan. Ternyata itu ulah Moru yang masih bisa menggunakan kekuatannya meski sedang pingsan. Kalista dan Scott lalu mencoba menyerang para anak buah raja. Menyadari mereka akan tertangkap, Kuple pun menembak Moru dan melemparkannya dari mobil. Reste avec nous. Reste avec nous. Setelah semua anak buah Naja pergi, Scott dikejutkan dengan Moru yang secara ajaib mampu mengeluarkan 3 peluru di tubuhnya meski sudah sekarat. Keduanya lalu membawa Moru ke rumah Monte untuk dirawat. Selagi menunggu Moru sadar, Kalista mengungkapkan fakta kepada Scott bahwa Moru adalah superhero seperti Park Royal.
Jadi beberapa tahun yang lalu saat Pack Royal sedang bertugas, mereka tak sengaja menemukan Moru yang sedang menggunakan kekuatannya untuk melawan penjahat. Dari situlah Gigaman merekrut Moru sebagai anggotanya. Namun sayangnya Moru masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Sehingga pada suatu hari, saat mereka hendak menangkap penjahat, Moru secara tidak sengaja melakukan kesalahan dengan melemparkan besi ke penjahat. Hal itu membuat penjahat menembakkan pistolnya dan mengakibatkan ledakan besar yang membunuh Gigaman. Selain itu, Gigaman juga ternyata adalah ayah Lily. Itulah mengapa Lily memiliki kekuatan elektromagnetik, dan karena kesalahannya itu Moru tidak pernah menggunakan kekuatannya lagi. Setelah bercerita, Monte Scott dan Kalista kemudian bekerja sama untuk memburu naga dalang dari semua ini. Tapi karena tidak mengetahui, markasnya Monte pun mempunyai ide, yaitu memasang alat mikrofon di kantor milik seorang psikologi ahli kekuatan super bernama Elizabeth. Karena hampir setiap hari Elizabeth menerima pasien yang memiliki kekuatan super. Sinon, Moreau a des pouvoirs et qu'on l'a tous pris pour un con pendant 10. Di keesokan harinya, Monte mendatangi kantor Elizabeth dan berpura-pura sedang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah memasang mikrofon di kantor Elizabeth, Monte, Kalista, dan Scoot mulai mendengarkan keluhan para pasien untuk menemukan petunjuk. Namun sayangnya dari banyaknya pasien, tidak ada satupun pasien yang mengarah ke naga. Di saat itu juga Scoot menemukan berita lama tentang Elizabeth yang pernah bekerja sama dengan seorang profesor bernama Dato yang berhasil mengembangkan zat kekuatan super. Tanpa pikir panjang, Scoot pun pergi menemui Profesor Dato yang akhirnya mau berbicara mengenai Elizabeth. Jadi beberapa tahun yang lalu ia dan Elizabeth pernah menguji zat buatan mereka kepada seorang pria yang ternyata adalah naga, namun percobaan itu gagal dan membuat naga mengalami gangguan jiwa. Dari situlah naga ingin membalaskan dendam dengan memaksa Elizabeth bekerja untuknya dan memproduksi zat kekuatan supernya sendiri yang nantinya akan naga gunakan sebagai senjata dalam melakukan kejahatan. Bouffon avec tes pouvoirs à 2 balles. Pas du tout, l'enfant est devenu fou. Di tempat lain, Kalista memergoki Elizabeth keluar dari kantornya. Ia pun mengikuti kemana perginya Elizabeth yang ternyata pergi ke markas naga. Di sana naga memeriksa keadaan Lily yang semakin kesini semakin melemah. Eli lalu meminta naga untuk melepaskan Lily karena ia masih berumur 15 tahun. Namun naga menolak dan memaksa Elizabeth untuk memproduksi ratusan zat dari darah Lily. Dikarenakan Moru belum sadar, Scoot, Kalista, dan Monte dan para polisi pun melakukan penyerangan ke markas naga. Hanya dari markas yang dikepung, naga pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Lily dan semua zat elektromagnetiknya. Mais si tu te rates, je t'arrêterai pas. Sambil mencari jalan keluar, para anak buah naga kemudian menggunakan zat tersebut untuk melawan Kalista, Scott, dan Monte. Namun kali ini ketiganya lebih agresif, sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan para anak buah naga. Sementara itu, naga membawa Lily melalui jalur yang berbeda, namun tiba-tiba ia dihadang oleh Moru yang kini sudah sembuh. Naga pun segera menghirup zat super untuk menyerang Moru. Sementara itu, Kalista akhirnya berhasil menangkap Kuple yang mencoba melarikan diri, sedangkan Scoot berhasil mengalahkan salah satu anak buah naga. Ketika naga sedang bersembunyi di balik pilar, Lily memberanikan diri untuk melawan naga yang terlihat ketakutan. Moru pun segera mengambil kesempatan ini untuk menyerang naga. Setelah itu, ia minta Scott untuk membawa Lily. Moru kemudian menghajar naga habis-habisan, tetapi di tengah itu, naga berhasil menyerang balik. Ketika naga mengejar Lily, Moru menggunakan kekuatannya untuk membawa naga terbang. Hal ini membuat emosi naga melunjak dan mengakibatkan naga hancur berkeping-keping.
Dari sinilah para polisi tahu kalau Moru adalah kekuatan super. Selain itu, mereka juga lega karena kasus pembakaran klub sudah terselesaikan. Beberapa hari kemudian Moru, artinya memutuskan untuk bergabung kembali dengan PEC Royal. Selain itu, Moru juga masih bekerja sebagai seorang polisi. Film ini kemudian ditutup dengan Lily, yang mulai mendesain kostum pahlawan supernya sendiri untuk menggantikan ayahnya sebagai Giga Girl. Oke guys, itulah alur cerita film How I Become Superhero. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini ataupun penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.